Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umurdina wadin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Dan tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem muskuloskeletal pada manusia untuk tugas anatomi UAS yang diberikan oleh pahlawan. Nah, di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samil Arif, NPM-nya 41818191240060. Kelasnya itu kelas reguler A ya, reg A jatuhnya. Terus tempat tanggal lahir saya di Bandung 24 Mei 2005. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing mata kuliah anatomi, Dr. Didin Abidin MSI dan Loan Subarno SPD MPD. Lanjut ke materi. Di sini saya sudah membuat PPT tentang materi musculoskeletal system. Kita di sini akan mempelajari apa sih pengertiannya. Kemudian yang kedua ada macam-macam sistem muskuloskeletal. Di sini juga kita akan mempelajari rangka manusia, pengertiannya, macam-macam sendi, macam-macam otot, macam-macam tulang, dan tips agar tulang tetap sehat. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan, materi, dan penutup. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu muskuloskeletal system. Apa sih itu pengertiannya? Jadi pengertian muskuloskeletal itu adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, syaraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak, beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, macam-macam sistem muskuloskeletal. Jadi apa saja sih macam-macamnya? Macam-macamnya itu ada, yang pertama ada tulang, kemudian yang kedua ada sendi, yang ketiga ada otot, dan yang keempat saraf jaringan ikat. Lanjut, pengertian rangka manusia. Rangka manusia adalah bingkai utama tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang sendi yang perlu diketahui. Sistem rangka merupakan alat gerak pasif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dalam tubuh. Sistem rangka juga memiliki peran penting untuk menopang dan melindungi organ tubuh. Jadi sistem rangka itu berfungsi untuk melindungi alat vital seperti jantung, hati. Nah, itu sistem rangka ya. Jadi kita itu sistem rangka itu akan membentuk tubuh kita juga dan dapat menopang untuk melindungi organ tubuh. Fungsinya apa aja sih? Fungsi rangka yaitu yang pertama adalah sebagai alat pasif. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang kedua melindungi alat vital seperti jantung, hati, dan sebagainya. Yang ketiga memberi bentuk tubuh. Yang keempat menggerakkan dan menopang badan. Yang kelima adalah tempat melekatnya otot dan rangka. Nah, rangka juga dibagi menjadi dua, yaitu ada aksial dan apendikular ya. Nah, rangka tubuh terdiri dari 80 tulang. Yang pertama ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang. Kemudian yang apendikular itu terdiri dari 126 tulang. Tulang bahu, tulang tangan, tulang telapak tangan, tulang pinggul, tungkai, telapak kaki, dan sebagainya. Susunan rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Nah, ini dia pengertian tulang. Tulang adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai bentuk rangka dan alat gerak tubuh gerak pasif.
Tulang juga memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ internal serta tempat menyimpan mineral dalam tubuh. Tulang tengkorak. Nah, kita akan mempelajari tulang tengkorak juga ya. Ini tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu tulang yang sangat penting dalam tubuh manusia. Tengkorak berfungsi melindungi organ penting seperti kepala, yaitu otak, yang memberikan perintah anggota organ tubuh kita. Jadi otak itu yang memberitahukan kita untuk bergerak ya. Ya, di sini juga ada macam-macamnya. Ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah. Pada dasarnya, fungsi tulang belakang. Nah, jadi kita akan mempelajari tulang belakang ya. Tulang badan atau enggak tulang belakang adalah penopang tubuh yang mendukung gerak tubuh serta melindungi sumsum tulang belakang. Terdapat 7 ruas leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian, apa sih tips merawat tulang? Nah, di sini saya akan membagikan tips cara merawat tulang. Yang pertama, olahraga, makanan bergizi. Jadi kita tuh harus sering-sering olahraga agar tulang kita itu lebih sehat gitu. Jadi kalau kita sering bergerak, tulang kita tuh jadi tambah kuat. Kemudian yang kedua itu ada makanan yang bergizi. Nah, kita juga harus menjaga pola makan kita, jangan sampai kita makan yang pedas-pedas, kemudian alkohol, minuman alkohol dan sebagainya yang tidak baik untuk tubuh. Kemudian ada sinar matahari pagi. Nah, kita itu nah, sinar matahari juga sangat penting untuk tulang. Sangat penting. Jadi di situ tuh sinar matahari pagi itu akan mendapatkan vitamin D ya. Kemudian tidak minum alkohol dan merokok. Nah, sebagai olahraga saya jujur tidak pernah merokok, insya Allah. Dan karena kenapa sih kita tidak boleh merokok? Nah, kita tuh sudah banyak ya korban-korban yang merokok itu tidak baik untuk kesehatan, banyak yang kena paru-paru, kerongkongan dan sebagainya, dan sehingga sampai menyebabkan kematian. Nah, kemudian yang kelima, tips menjaga kesehatan tulang adalah minum suplemen kalsium. Nah, kita tuh sebagai makhluk sosial, kita tuh juga harus mendapatkan vitamin yang cukup untuk tubuh kita. Jangan sampai kita menghindari itu ya. Nah, itu adalah tips cara merawat tulang. Kemudian lanjut, yaitu ada sendi. Kita akan membahas sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membentuk tubuh bergerak. Sejumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sinatrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Nah, kita akan mempelajari 3 macam sendi ini. Nah, yang pertama adalah sendi diartrosis. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada sendi putar, memungkinkan gerak-gerak memutar. Contoh persediaan antara tengkorak dan tulang atas. Nah, memutar. Kemudian sendi peruru, memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contoh persendian lengan dan gelang bahu. Nah, ini ya contohnya. Kemudian sendi engsel, memungkinkan terjadinya gerakan ke suatu arah. Contohnya persendian pada siku dan mulut. Siku. Kemudian sendi plana, memungkinkan terjadi gerak kedua arah. Contohnya itu persendian tulang ibu jari dan telapak tangan. Kemudian ada sendi geser. Sendi geser memungkinkan terjadi gerakannya bergeser. Contohnya tulang hasta dan pengumpil. Dan yang terakhir ada sendi luntur, memungkinkan terjadi gerakan melengkung, memutar, terbatas. Contohnya persendian pergelangan tangan dan kaki. Lanjut ke sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis adalah sendi mati, persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya apa sih? Contohnya itu adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Contohnya sinartrosis yang ada di kepala. Kemudian ada yang kedua, persendian oleh tulang rawan, cartilago hialin, tulang rusuk, tulang dada nih di sini, sinkronosis.
Kemudian adalah yang terakhir sendi ampliartrosis. Sendi kaku atau ampliartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi secara terbatas, beda dengan yang tadi yaitu sinartrosis. Kalau sinartrosis tidak bisa bergerak, kemudian kalau sendi ampliartrosis itu bisa gerak tapi hanya terbatas. Hal ini terjadi karena sendi kaku tidak memiliki rongga sambungan sehingga tulang langsung menyatu dengan tulang rawan, sehingga kaku dan dapat ditemukan pada persendian antara tulang belakang dan tulang rusuk kemudian ke tulang dada. Contohnya ya, dari seperti di gambar. Lanjut kita masuk ke otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot disklasifikasikan sebagai menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme makhluk hidup. Fungsi otot itu apa aja sih Kak Samil? Fungsi otot itu yang pertama adalah membantu mempertahankan postur tubuh. Yang kedua, mendukung tubuh agar bisa berdiri dan bergerak. Kemudian yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Yang kelima, menghasilkan panas dan berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi otot itu dibagi menjadi 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Lanjut. Nah, kita sudah mencapai kesimpulan ya. Apa sih kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Kesimpulan yang kita dapat pelajari adalah sistem rangka atau suatu sistem organ tubuh makhluk hidup yang memberikan dukungan fisik terhadap makhluk tersebut dapat berupa memberikan bentuk tubuh, menjaga organ vital, serta memberikan tubuh untuk dapat bergerak karena adanya sistem rangka. Maka dari itu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bisa diambil dan dipelajari di pelajaran muskuloskeletal ialah dapat memahami pengertian rangka tubuh, macam-macam otot, sendi, tulang, dan serta jenis lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita akan mendapat mempelajari dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Dalam memahami pembelajaran anatomi ini, kita dapat membuka wawasan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti cara menjaga tubuh, kemudian cara menjaga pola makan, apa saja sih yang dilarang untuk dimakan, untuk diminum untuk tubuh, dan vitamin-vitamin tubuh apa saja sih yang baik untuk tubuh kita. Kemudian dan maka dari itu kita harus senantiasa menjaga dan merawat tubuh kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini. Jadi kesimpulannya itu ya, kita harus menjaga tubuh kita agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya yang telah Allah kita ciptakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam perkataan atau perbuatan. Ya mungkin mohon maaf kalau kata-kata saya cadel, tidak bisa berbilang R. Dan yang terakhir, saya meminta maaf kepada Pak Lawan jika saya mempunyai kesalahan atau perbuatan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.